Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah kasus manajemen organisasi yang cukup terkenal, yaitu kasus yang terjadi pada PT Garuda Indonesia. Kenapa kasus ini menarik? Karena dari sini kita bisa melihat bagaimana keputusan manajemen, budaya organisasi, dan komunikasi internal memiliki dampak besar terhadap jalannya perusahaan. Jadi kasus ini bukan hanya tentang satu kesalahan, tapi tentang bagaimana sebuah sistem manajemen bisa mempengaruhi keberlangsungan organisasi perusahaan. Garuda Indonesia merupakan maskapai penerbangan nasional milik Indonesia. Perusahaan ini memiliki ribuan karyawan dan ratusan armada pesawat, dan melayani penerbangan domestik maupun internasional. Sebagai perusahaan besar dan kompleks, Garuda membutuhkan koordinasi yang kuat antar divisi, mulai dari operasional, keuangan, SDM, hingga pelayanan pelangganan. Karena dari itu, manajemen yang baik adalah fondasi agar semua kegiatan berjalan dengan efektif. Namun beberapa tahun terakhir, Garuda menghadapi berbagai persoalan internal. Masalahnya bukan hanya pada sisi finansial, tetapi juga pada kualitas manajemen dan tata kelola perusahaan. Beberapa masalah yang muncul di antara lainnya pengadaan pesawat yang tidak tepat sasaran, konflik internal antar pimpinan, komunikasi yang tidak berjalan efektif, dan kurangnya transparansi dalam proses pengambilan keputusan. Masalah-masalah ini kemudian berdampak pada performa perusahaan secara keseluruhan. Jika kita lihat lebih dalam, ada beberapa masalah utama yang sangat mempengaruhi Garuda Indonesia. Yang kesatu, keputusan yang tidak berbasis data. Banyak kebijakan yang dibuat tanpa analisis mendalam, sehingga tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Yang kedua, kurangnya koordinasi antar divisi. Informasi yang seharusnya bisa dibagikan dengan cepat justru terhambat. Yang ketiga, konflik antar pimpinan. Adanya perbedaan kepentingan membuat proses manajemen menjadi tidak stabil. Dan yang terakhir, komunikasi internal yang buruk. Banyak karyawan yang merasa tidak mendapatkan arahan yang jelas. Contoh dari keputusan yang kelirunya, salah satu contoh paling jelas adalah keputusan pengadaan pesawat. Pada waktu itu, Garuda membeli pesawat yang sebenarnya tidak sesuai dengan rute, kebutuhan, dan kondisi pasar, mengakibatkan biaya operasional meningkat signifikan, beban perawatan menjadi lebih besar, efisiensi penerbangan menurun, dan bahkan beberapa pesawat tidak dapat dimanfaatkan secara optimal. Keputusan ini menunjukkan bahwa proses analisis dan evaluasi dalam manajemen tidak dilakukan dengan baik. Selain keputusan yang tidak tepat, komunikasi internal juga menjadi faktor besar. Beberapa masalah komunikasi yang terjadi meliputi informasi dari manajemen sering terlambat, arahan kerja kurang jelas, tidak ada ruang diskusi antara karyawan dan pimpinan, dan juga budaya top-down yang terlalu kuat. Akibatnya, karyawan tidak memahami apa yang sebenarnya menjadi prioritas perusahaan. Hal ini juga menciptakan kebingungan dan menurunkan produktivitas kerja. Jika dianalisis menggunakan prinsip manajemen organisasi, kita bisa melihat beberapa aspek yang lemah. Manajemen operasional, proses operasionalnya yang tidak berjalan efektif karena keputusan pembelian aset tidak sesuai kebutuhan. Manajemen SDM-nya, karyawan berada dalam lingkungan kerja yang tidak kondusif karena minimnya komunikasi dan kepemimpinannya yang kurang tegas. Manajemen strategisnya, pemimpin perusahaan tidak mempertimbangkan risiko jangka panjang, dan juga corporate governance-nya, transparansi rendah dan konflik internal membuat perusahaan sulit berkembang.
Artinya, masalah yang terjadi di Garuda Indonesia bukan masalah kecil, tetapi sistematik dan menyebar ke hampir semua aspek manajemen. Dampak dari masalah ini sangat besar. Beberapa dampak yang terjadi adalah kerugian finansial yang sangat besar, turunnya reputasi perusahaan di mata publik, menurunnya motivasi karyawan karena lingkungan kerja kurang sehat, juga penurunan layanan kepada pelanggan yang membuat kepercayaan publik menurun. Semua ini menunjukkan bahwa manajemen yang buruk dapat mengganggu seluruh sistem organisasi. Untuk mengatasi masalah-masalah ini, beberapa solusi dapat dilakukan dengan cara pengambilan keputusan berbasis data yang menggunakan analisis finansial, operasional, dan pasar sebelum mengambil keputusan yang besar. Dan yang kedua, perbaikan komunikasi internal, membuat jalur komunikasi yang jelas antara atasan dan bawahan. Dan yang ketiga, audit independen agar kebijakan perusahaan lebih transparan dan bebas dari kepentingan tertentu. Penguatan leadership dan budaya organisasi, pemimpin harus mampu mengelola konflik, membangun sinergi, dan memotivasi karyawan. Dan juga yang terakhir, evaluasi aset dan strategi jangka panjang agar investasi sesuai dengan kebutuhan real perusahaan. Dari kasus ini kita belajar bahwa manajemen bukan hanya sekedar membuat keputusan, tetapi memastikan bahwa keputusan tersebut tepat, berbasis data, dan dikomunikasikan dengan jelas. Komunikasi internal juga sangat penting karena tanpa komunikasi yang efektif, organisasi akan berjalan tanpa arah. Sekian penjelasan saya mengenai kasus di PT Garuda Indonesia. Semoga materi ini membantu kita memahami bahwa manajemen organisasi harus dilakukan dengan transparan, terstruktur, dan berbasis data agar perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan baik.